Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman pecinta perkebunan dan peternakan di channel saya, Anak Desa Berkarya Selalu. Pada kesempatan hari ini saya menyempatkan membuat tutorial untuk teman-teman pecinta perkebunan kelapa sawit. Dimana hari ini saya pengen membuat tutorial tentang pengapuran di perkebunan kelapa sawit di daerah Tanah Rawa di tempat saya ini. Di sini sudah saya siapkan kapur. Ini saya menggunakan Dulamet Super GDP yang maksimumnya 100%, MGO-nya 18% dan CAO-nya 30%. Dari Gunung Dono Putro, Lamongan, Jawa Timur. Kita coba aplikasikan bagaimana cara pengaplikasiannya yang menurut saya lebih efektif daripada kita asal menaburkan saja. Jadi ini kapurnya saya masukkan aja di dalam sampan saya ini, untuk yang biasa saya pakai untuk langsir buah keluar ke pinggir jalan. Jadi biar untuk pengerjaannya lebih mudah. Oke, saya isi dulu. Jadi saya masukkan ke sini. Kira-kira ini kita tabur aja teman-teman.
Oke, seperti itu saja teman-teman untuk pengapuran. Jadi ini akan saya jelaskan kepada teman-teman. Mungkin ada teman-teman yang pasti bertanya, Bang, berapa jarak pengapuran dari pohon kelapa sawit ini? Jadi saya akan jawab, sebenarnya untuk jarak kita penaburan kapur ini itu tergantung dari kondisi pohon. Jadi ini umur 5 tahun setinggi 2 meter. Sebenarnya kalau kita jawab seperti misal kita jawab 1,5 meter 2 meter, saya rasa itu kurang efektif untuk menjawab. Jadi sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana pengaplikasian kapur, pupuk itu sebenarnya bisa kita hitung, karena setiap pohon itu kan berbeda-beda. Ada yang umur 5 tahun tapi masih rendah, ada juga yang 5 tahun sudah tinggi, ada juga yang baru 2 tahun sudah tinggi. Itu tergantung kondisi lahan. Jadi sebenarnya setiap pepohonan itu sudah memiliki tanda. Jadi tanda itu yang harus bisa dikenali oleh semua petani dan teman-teman semua. Nah, di mana tanda itu? Mungkin teman-teman bertanya, di mana tandanya itu, Bang? Jadi tandanya itu di sini. Dari pelepah ini sebenarnya ada tanda. Nah, saya biasa menyebutnya ujung akar. Nah, ini boleh teman-teman bisa lihat pucuk di sana. Jadi kalau teman-teman misalnya mau mengaplikasikan pupuk, kapur dan sebagainya di piringan sawit, itu tandanya itu terletak dari, kalau saya biasa yang saya aplikasikan itu dari pucuk itu kita 3. Jadi di dekat ujung itu ada yang namanya batas akar. Jadi setiap pepohonan itu memiliki ujung batas akar. Nah, kita ambil saja yang rendah ini sebagai contoh. Oke teman-teman, ini kita ambil yang ini saja, yang kita cari yang lebih jelas lah. Itu kurang jelas. Ya, nah ini kurang jelas ini teman-teman. Kita contohkan ini akarnya, pelepah yang di bawah ini aja. Jadi kita fokuskan dulu ya teman-teman. Jadi ini teman-teman, ini, nah ini coba kita lihat dulu, coba memperhatikan pelepah ini. Pelepah ini memiliki ujung. Nah, jadi ujung akar itu teman-teman, kalau akar yang muda yang biasanya cocok untuk pengaplikasian pupuk itu di ujung ini teman-teman. Ini kalau yang masih muda yang di atas sana itu, yang 3 dari pucuk itu, dia masih nampak terlihat ada songotnya teman-teman. Songotnya di sini panjang. Nah, kalau ini sudah tua, songotnya sudah patah, jadi tapi nampak aja terlihat ini masih ada sisa ini. Nah, ini itu ujung akar teman-teman. Jadi kalau yang ini di bawah, ini namanya ujung akar yang paling bawah. Jadi akar itu terletak di bawah sini yang tua, sekitar 3 meter dari pohonnya itu. Tetapi akar yang lebih efektif untuk pemupukan itu 3 lingkar dari ujung pucuk itu. Jadi dia terletak sekitar 1,5 meter dari pokok sawit ini, dari pohon sawit ini, kalau kita mengukur jatuhnya. Jadi pasnya di daerah sini. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi dia apabila pohon sawit ini masih kecil, dia itu berbeda
dengan pohon yang sudah besar. Karena biasanya ujung pucuk akar yang menyerap makanan itu masih setengah meter dari pohon sawit ini. Jadi itu jawabannya teman-teman. Jadi setiap pengaplikasian pupuk dan sebagainya itu harus dipahami dari kondisi pohon sawit itu gimana besarnya. Jadi tergantung dari besarnya, bukan tergantung dari umurnya. Karena berbeda-beda di setiap daerah. Seperti tanah saya yang tanah bukit di daerah hulu sana itu umur 5 tahun masih 20 hingga 30 cm tingginya. Jadi agak lambat pertumbuhannya. Kalau di tanah rawa ini pertumbuhannya agak cepat. Ada yang sampai udah 3 meter. Jadi supaya kita bisa memahami bagaimana pengaplikasian pupuk yang baik itu dari ujung itu tadi. Mungkin teman-teman sudah paham. Nah, ini juga ada tandanya, tapi sudah putus. Coba saya fokuskan. Ini. Nah, yang ini teman-teman, ini. Nah, ini. Nah, mungkin juga nanti teman-teman pasti bertanya, jadi berapa bang untuk setiap pohonnya itu berapa kilo dan berapa kilo? Nah, saya akan jawab. Menurut pengalaman saya pribadi, setiap pengaplikasian untuk kapur, pupuk dan juga yang lain itu kita lebih memfokuskan dari kondisi pohon. Jadi sini akan saya berikan contoh beberapa trik agar memahami bagaimana kondisi lahan itu kadar asamnya rendah atau tinggi. Nah, kalau di tanah rawa ini lebih mudah melihat karena di saluran pembuangan ini kelihatan agak menguning, itu kita menandakan bahwa kadar asam di sini tinggi. Tetapi bagaimana kita membedakan di antara pepohonan ini? Karena di setiap pohon ini berbeda. Maksud saya di setiap tanah itu jangankan berhektar-hektar, dalam 1 atau 2 pohon pun sudah berbeda. Jadi, kalau untuk petani pribadi lebih baik kita melihat dari kondisi tanah itu bagaimana cara mengukurnya, tidak usah menggunakan pengukur pH tanah. Kalau saya cara mengukurnya seperti ini. Oke, kita fokuskan dulu teman-teman. Ini kita di sebelah kapur ini kita lihat, ini kurang fokus teman-teman. Jadi ini kondisi tanahnya berlumut, jadi berlumut, ini tumbuhan lumut. Coba saya fokuskan. Nah, boleh coba teman-teman lihat. Jadi ini berlumut, lumut hijau yang tumbuh di sekitar pohon ini menandakan bahwa asam di bawah pohon ini sangat tinggi. Jadi kita tinggal timbang menimbang, kita tambah saja kapur untuk tanah yang di daerah sebelah sini karena ini asamnya sangat tinggi. Berbeda dengan, coba kita cari contoh ini sebelah sana. Coba yang sebelah sana. Nah, di sebelah sini tidak ada lumut yang tumbuh, hanya sedikit. Ini menandakan bahwa kadar asam di sebelah sini kurang. Nah, jadi kalau kita untuk main-main kapur atau main pupuk bisa kita kurangi pupuknya atau kapurnya. Nah, kalau saya ini sementara ini saya menggunakan ukuran 2 kilo lebih, ada yang 3 kilo, ada yang 1,5 kilo. Jadi sebenarnya untuk memahami pohon itu tergantung kitanya teman-teman. Kalau kita benar-benar memahami kebun itu, maka kita akan mengetahui berapa kadar asam di situ, berapa kapur yang kita perlukan untuk kita taburi, dan jarak penaburnya sekitar berapa. Ini sekitar 1,5 meter. Kalau ini di sana agak rapat karena itu pohonnya kecil, dan
ujung akar penyerap makanannya masih pendek. Nah, di sana tadi juga masih pendek karena masih rendeh, padahal umur ini sama dan perlakuan yang sama. Jadi itu teman-teman, untuk lebih mudahnya kita memahami dalam berkebun kelapa sawit, kekasihan pupuk dan sebagainya itu susah kita atur. Yang sulit diatur itu teman-teman, di mana di saat kebun itu memerlukan pupuk, memerlukan makan, memerlukan hara-hara yang dibutuhkan oleh tanaman, tetapi kondisi keuangan kita tidak memungkinkan. Nah, tidak memungkinkan itu mungkin terbentur, misalnya ada keperluan mendadak yang tidak kita inginkan, anggaran pupuk yang terpakai, apalagi terbentur dengan harga yang murah, TBS yang anjlok. Nah, itu yang jadi kendala dalam berkebunan. Walaupun kita sudah memahami kondisi lahan kita kekurangan hara dan sebagainya, tetapi kalau keuangan kita tidak mencukupi, atur dan kita timbang-timbang. Nah, seperti ini saya mengaplikasikan kapur cuma 2 kilo lebih, ada yang kurang, itu kita akali untuk mengurangi kos daripada perkebunan. Jadi itu teman-teman, jawaban saya masalah pengapuran dan pemupukan. Semoga bermanfaat apa yang saya bagikan ini. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan rezeki, saya juga bertambah rezekinya. Ini mumpung harga TBS lagi naik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.